Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel Haji Coding bersama saya Ersan Karimi, mahasiswa informatika dari Institut Teknologi Kalimantan. Oke, di video kali ini kita akan membahas dan menginstal sebuah software atau aplikasi di mana itu akan menjadi tempat kita akan menuliskan kode-kode HTML kita, ya. Apa itu? Oke, langsung saja kita masuk ya. Nah, aplikasi atau software tempat dimana kita menuliskan kode-kode HTML kita nanti itu biasa disebut dengan text editor, ya. Nah, dan text editor itu sendiri merupakan sebuah software atau aplikasi yang bertujuan untuk memudahkan kita dalam menuliskan kode-kode bahasa pemrograman. Nah, jadi di sini itu bukan cuma menuliskan HTML aja di text editor ini, bisa itu banyak lagi yang lainnya, bisa Java gitu, PHP, CSS, JavaScript dan lain-lainnya itu bisa. Ada beberapa contoh text editor ya. Ini hanya beberapa contoh. Jadi sebagian kecil ya, sebenarnya ada banyak text editor di sana ya. Nah, yang pertama itu ada Visual Studio Code, yang kedua ada Sublime Text, yang ketiga ada Atom, yang keempat ada Notepad++, dan masih banyak lagi yang lain-lainnya. Nah, di video kali ini kita akan menggunakan salah satu text editor di sini. Nah, yaitu Visual Studio Code. Oke, jadi kita akan menggunakan text editor Visual Studio Code. Jika kalian sudah ada yang punya, mungkin bisa langsung skip video ini. Yang belum punya, yang belum download, belum menginstal maksudnya, kita akan download sama-sama ya. Ketika dibuka kita akan masuk ke tampilan seperti ini. Nanti silakan download, disesuaikan aja dengan sistem operasi kalian yang kalian pakai. Di sini saya menggunakan Windows ya. Nah, di sini perlu dilihat, nanti sini ada user installer, system installer, dan .zip. Nah, ini yang saya tahu ya. Ini yang saya tahu, user installer itu ntar kita nginstal ini itu sesuai dengan user kita gitu. Misalnya Windows kan user saya ini misalnya namanya Haji Coding gitu. Nah, jadi misalnya saya pindah user, yang VS Code ini di user sebelah itu ndak ada. Itu yang saya tahu ya. Di sini saya akan menginstal user installer ya, 64 bit. Nah, silakan diklik. Nanti ditunggu aja. Nanti akan masuk di sini, nanti akan ada download, nanti tinggal di download. Nah, tapi ini saya sudah punya, jadi saya langsung masuk ke bagian penginstalannya aja. Oke. Ini saya sudah berada di file VS Code yang sudah kita download tadi. Oke, untuk menginstalnya kita mungkin langsung klik aja. Ini saya klik kanan, run as administrator. Untuk menginstalnya kita langsung klik aja, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Oke, ntar ini di save aja, next. Ini saya maunya default aja ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau lebih spesifik lagi tempat penyimpanan penginstalannya, ini boleh diatur sendiri ya. Ini saya default aja ya. Langsung aja next. Di sini saya akan mencentang create a desktop icon ya. Nih. Habis itu next, lalu install. Nah, terus kita tunggu dulu proses penginstalannya. Kita tunggu beberapa waktu. Nah, oke. Terus klik a finish to exit setup. Nah, ini kita centang ya, launch Visual Studio Code. Jadi dia akan langsung membuka Visual Studio Code-nya. Jadi ini adalah tampilan awal dari Visual Studio Code. Gimana cara buat sebuah file HTML-nya? Oke, langsung saja kita praktekkannya. Yang pertama, kita klik di sini new file. Oke, new file. Setelah itu, ini dia masih plain text, cuma plain text biasa. Di bawah, nah ini plain text ya keterangannya. Ini kita bisa klik. Nah, lalu kita tulis select a language mode. Kita tulis HTML. Oke, kita klik. Nah, ini HTML. Ini sudah menjadi sebuah
HTML gitu ya. Jadi di sini kita bisa nuliskan sintaks HTML-nya di sini. Sekarang kita lanjut lagi. Nih, sintaks standar yang ada di HTML. Nih. Jadi ada beberapa sintaks-sintaks standar yang ada di HTML. Yang pertama itu ada doctype HTML ya. Terus juga ada tag HTML, ada tag head, ada tag title, terus juga ada tag body ya. Nih, jadi yang perlu diperhatikan, jadi ini yang di dalam sebuah kurung ini, kurung yang lancip ini, itu namanya adalah tag ya. Jadi seperti ini, ada HTML di dalam sebuah kurung 2 ini yang bentuknya lancip, itu kita sebut tag HTML. Nah, lebih tepatnya ini adalah tag pembuka ya. Nah, jadi untuk lebih lanjutnya kita akan bahas di video selanjutnya ya. Jadi ini adalah tag pembuka HTML dan ini adalah tag penutup HTML. Nih, ditandai dengan slash seperti ini ya. Oke, sekarang untuk penjelasan dari semuanya ya. Tag doctype ya. Doctype HTML itu mendefinisikan bahwa dokumen ini adalah dokumen HTML ya. HTML5 lebih tepatnya ya. Jadi doctype HTML ini itu mendefinisikan bahwa itu akan menjadi dokumen HTML5 gitu. Lalu juga ada tag HTML, itu adalah sebuah elemen-elemen akar halaman HTML ya. Jadi semua kode nanti kita akan isi di dalam tag HTML ini. Lalu kita lanjut lagi nih, ada tag head. Tag head itu berisi tentang informasi meta tentang halaman HTML ya di tag head. Mungkin untuk lebih lanjutnya kita bisa bahas di video sendiri gitu ya. Lalu ada tag title. Tag title itu adalah elemen yang menentukan judul untuk halaman HTML yang ditampilkan pada bar judul browser atau tab halaman ini. Seperti apa? Nanti kita akan contohin ya. Oke, jadi title itu adalah tag judul dari dokumen HTML kita. Lalu ada tag body. Tag body itu adalah elemen yang mendefinisikan tubuh dokumen dan merupakan wadah untuk semua isi terlihat ya, seperti judul, paragraf, gambar, hyperlink, tabel, daftar, dan lain-lain. Gimana? Langsung saja kita tes ya. Tadi itu yang pertama itu ada doctype ya, ada doctype HTML. Oke. Cara nulisnya itu kita pakai buka dulu kurungnya ya, mungkin kita bisa. Nah, ini ada auto correctnya ya. Kalau di Visual Studio Code ini ada auto correctnya, jadi tinggal enak aja. Kita tulis beberapa karakter, ada itu doctype. Nah, dia langsung sama penutupnya. Terus di dalam doctype itu ada namanya tag HTML. Oke, kita enter. Terus di dalam tag HTML itu ada tag head, ada tag head. Oke, ada tag head. Nah, terus masih ingat tadi di dalam tag head itu ada namanya title ya, tag title. Lalu di bawahnya header itu ada yang namanya itu body ya, ada body, pembuka dan penutupnya. Oke, coba kita lihat sekali lagi. Ini ya HTML, ada tag HTML ya, dibungkus sama tag HTML. Terus ada tag head, isinya ada tag title. Terus di bawahnya head itu ada tag body. Oke, ada tag body. Nah, betul ya, HTML, dalam itu ada tag head, terus ada title, ada body. Nah, ini adalah sintaks standar sebelum kita menuliskan sebuah dokumen HTML. Nah, cuma kalau kita tulis satu-satu begini kan agak gimana ya, agak ya menguras waktu gitu ya kan setidaknya. Nah, di sini ada shortcutnya untuk menulis semuanya. Itu kita cukup dengan tanda seru, lalu kita tekan tab. Nih, sudah jadi.
tuh jadi otomatis nih ya kan. Nih beserta tag title, ada juga tag HTML-nya, head-nya, title-nya, ada bodinya ya, semuanya lengkap ya. Kita akan buat dokumen HTML pertama kita ya. Yang pertama ya, kalau sebagai seorang programmer itu nggak ketinggalan lah kalau kita baru belajar bahasa baru gitu, pasti kita akan nuliskan yang namanya hello world. Jadi kita akan nuliskan hello world di sini ya. Oke, di judulnya kita akan kasih nama hello world. Hello world. Nah, terus masih ingat tadi kita nulis isi dari teks HTML-nya itu di mana? Itu adalah di dalam tag body, di antara tag pembuka dan penutup ya. Jadi sebuah tag itu diawalin dengan tag pembuka itu yang di dalam kurung ini, terus nama elemen nama tagnya ini tag body, lalu diakhirin atau ditutup dengan tag body juga, cuma bedanya ada slashnya di sini. Jadi ini bisa disebut dengan tag pembuka, ini itu tag penutup ya. Kita akan menuliskannya itu di sini ya, akan tulis hello world. Oke, lalu sebelum kita buka di browser, kita save dulu. Oke, kita save, kita simpan di desktop aja. Kita simpan di desktop, kita tulis hello world, kita save. Oke, lalu kita lihat di desktop kita, nanti itu akan ada ini file seperti ini. Nanti ini kita tinggal klik aja, jadi akan terbuka nih, keluar ya hello world. Nah, coba kita misalnya kita mau ganti hello world, terus saya akan belajar HTML gitu, titik nih. Oke, kita refresh nih, ada ya saya akan belajar HTML. Oke, nah tapi dia ini kan ada di sebelah kanan. Nah tapi saya ini maunya nulisnya ini ke bawah. Nah kenapa kok bisa dia ke sebelah kanan? Karena kita di sini kita menuliskannya seperti ini. Kalau kita sini menuliskannya kan ke bawah nih, harusnya ke bawah, tapi di sini enggak. Karena kita menuliskannya itu langsung. Jadi kayak dia mungkin browser membacanya itu kayak ya plain text biasa. Nah, kalau mau begitu mungkin kita bisa kita taruh di dalam yang namanya tag P ya. P. Oke. Nah, ini caranya gimana? Itu kita cukup tulis saja nama tagnya, itu misalnya tag P atau tag paragraf, tulis P lalu tab. Itu langsung dibuatkan tag pembukanya sama penutupnya. Di sini kita misalnya tulis hello world. Oke. Nah, kita enter, lalu kita buat tag paragraf lagi, tag P. Kita tulis saya akan belajar HTML 5 misalnya. Kita save, Ctrl S, lalu kita kembali ke browser, kita refresh. Nih, dia ke bawah ya. Nah, tapi untuk masalah tag mungkin kita bisa bahas di video selanjutnya. Oke, mungkin video kali ini sampai situ aja. Mungkin di video selanjutnya kita akan berkenalan dengan tag-tag yang ada di dalam HTML itu apa aja, gimana gitu. Mungkin nanti kita akan berkenalan, kita akan bahas. Cukup untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.